Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk saling nasihat-nasihati, ya. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi pemilihan presiden yang sebentar lagi mungkin akan sama-sama kita hadapi. Dan hal ini ya menimbulkan perdebatan di sebagian ikhwan, sebagian akhwat, ya, sebagian kaum muslimin, menimbulkan beberapa sikap. Ada sikap yang mendukung adanya pemilihan, artinya menganjurkan kaum muslimin untuk memilih. Ada sikap yang anti, ya, yang mengatakan barang siapa memilih maka ikut mendukung kemusyrikan. Dan ada yang golongan yang tenang, tidak mendukung dan juga tidak menjatuhkan. Ini secara umum adalah kondisi kaum muslimin dalam menghadapi pilpres atau pemilihan umum yang sering terjadi di negeri kita dan juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Tentunya banyak dari ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui bagaimana sikap yang benar atau yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi permasalahan nazilah, yaitu permasalahan kontemporer seperti ini. Dan kita sangat butuh bimbingan dari para ulama yang mereka sudah sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan kontemporer. Adapun saya di sini hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang banyak sekali fatwa mereka yang berkaitan tentang masalah-masalah kontemporer, terkhususkan tentang masalah pemilihan umum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa. Saya dengar sendiri langsung dari Pak Kiai Haji Khalil Ridwan LC. Beliau adalah salah satu ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dia mengatakan bahwasanya tugas kami adalah membimbing umat. Umat tidak dibuat bingung, tapi kami bertugas untuk memberi bimbingan dan pengarahan. Oleh karenanya kami telah mengeluarkan fatwa agar umat memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini secara syar'i, secara ilmiah, tentunya kita tahu bahwasanya demokrasi, ya, adalah sistem hukum yang bukan berasal dari Islam, tetapi dia adalah sistem hukum yang diadopsi umat Islam dari luar Islam, yang berasal dari Yunani, yang artinya adalah kebenaran berada pada suara yang terbanyak. Artinya hukum dikuasai oleh rakyat, hukum rakyat untuk rakyat, istilah mereka. Hukum rakyat untuk rakyat, demokrasi. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kelaziman-kelaziman yang batil yang ada pada demokrasi. Di antaranya seperti menyamakan semua pihak, tidak ada dibedakan antara misalnya
para ulama dengan orang-orang yang ada di jalan, para pelaku maksiat, semua dianggap sama. Seorang alim yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, sama dengan seorang pemabuk, nilainya sama-sama satu, nggak ada bedanya. Ya. Seorang yang rajin ke masjid, nilainya sama dengan seorang yang rajin ke bar, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini merupakan kebatilan. Ya. Dalam Islam tentu tidak disamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Dan ini jelas-jelas merupakan kebatilan dalam demokrasi. Yang kedua, ini yang lebih parah adalah menimbulkan hukum syar'i bukan dari syariat Islam, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari keputusan suara yang terbanyak. Dari keputusan suara yang terbanyak, dan kita tahu bahwasanya hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya hukum hanyalah milik Allah, seperti firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. "Ala lahul khalqu wal amr." Hanya milik Allah. Ya. Penciptaan dan pengaturan, perintah semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyriku fi hukmihi ahada." Dan Allah tidak pernah mengambil syarikat bersama Allah dalam menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih." Allah Subhanahu wa taala yang berhukum dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya hak mengeluarkan syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah maka tidak berhak membuat hukum yang mengatur ciptaan Allah. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur ciptaannya, makhluk-makhluknya. Dan demokrasi jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini, karena demokrasi pengaturan hukum diserahkan kepada suara terbanyak atau majelis pembuatan hukum yang mewakili suara-suara rakyat. Dari sini kita tahu bahwasanya demokrasi ya merupakan kebatilan dan bukan merupakan cara yang syar'i dalam menentukan hukum. Ini disepakati oleh seluruh ulama, setahu saya. Seluruh ulama ijma' bahwasanya demokrasi adalah suatu metode yang batil yang tidak boleh diterapkan dalam Islam. Akan tetapi kenyataannya hampir seluruh negara-negara Islam mengadopsi dan mempraktekkan metode ini, metode demokrasi, dan ini kenyataan tidak bisa kita hindari. Seluruh bahkan bukan cuma negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab, negeri-negeri Arab pun demikian. Aljazair, kemudian Yaman, kemudian rata-rata seperti itu. Irak, semuanya mengikuti sistem demokrasi. Hanya sebagian negara, atau kita katakan hanya sebagian negara yang tidak, sebagian kecil seperti Arab Saudi, demikian juga sekarang saya dengar seperti Brunei Darussalam, ya, yang tidak menerapkan demokrasi. Intinya masalah ini merupakan perkara yang menimpa seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena saya katakan ini masalah kontemporer, bukan perkara yang baru bagi para ulama. Telah terjadi pemilu-pemilu di berbagai macam negara, di Kuwait misalnya, kemudian di Irak misalnya, di Yaman misalnya, Aljazair, negara-negara Arab, ya. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara di luar Arab, banyak sekali, seperti Indonesia dan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan ini, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Oleh karenanya sangat perlu bagi kita tatkala kita berhadapan dengan permasalahan kontemporer untuk kembali kepada pengarahan para ulama yang mereka telah diberikan kekuatan ilmu yang dalam dan pandangan yang jauh, yang telah mengalami berbagai macam pertanyaan, mengalami banyak pengalaman dalam permasalahan ini. Banyak pengalaman yang telah mereka hadapi dan pandangan mereka juga sangat jauh, apalagi permasalahan pemilu bukan hanya satu negara, bahkan berbagai macam negara. Saya katakan tadi, contohnya Kuwait, Jazair, Yaman, Irak, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi karenanya perlu kita untuk memperhatikan bimbingan para ulama dalam hal ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini, ya, kita dapati jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan hampir-hampir mereka semua sepakat tentang bolehnya memilih kalau ada beberapa calon yang hendak mencalonkan diri mereka, maka hampir seluruh ulama
memfatwakan untuk memilih calon yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Hanya segelintir kecil ulama yang menyatakan tidak boleh secara mutlak. Setahu saya, sepanjang sepengetahuan saya, ya, ulama yang tidak memperbolehkan seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang secara mutlak tidak memperbolehkan adanya ikut-ikutan nyoblos dalam pemilu. Ya. Demikian juga misalnya saya dengar dari Syekh Rabi, ya, Al-Madkhali, ya, yang beliau juga menyatakan tidak boleh memilih, meskipun ada fatwanya yang sebelumnya yang cenderung untuk memilih berdasarkan fatwa ulama kibar, ulama besar. Tapi ada kaul beliau yang lain, pendapat beliau yang lain yang menyatakan tidak perlu memilih, ya, dengan alasan-alasan dan hujah-hujah yang beliau sampaikan. Akan tapi kalau kita lihat ulama yang lainnya, semuanya menyuruh untuk memilih. Contohnya para ulama besar seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian contohnya mufti yang sekarang Abdul Aziz Al-Syekh. Contohnya Lajnah Daimah, yaitu Lajnah Daimah adalah lembaga fatwa resmi dari Arab Saudi yang tidak diduduki oleh kecuali ulama-ulama besar. Contohnya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ya, contohnya juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Contohnya juga Syekh Shalih Al-Wahaidan yang dulu merupakan ketua Mahkamah Agung di Arab Saudi. Kemudian banyak sekali para ulama. Contohnya lagi seperti murid-muridnya Syekh Albani, Ali Hasan, kemudian Masyhur Hasan dan yang lainnya. Semuanya membolehkan untuk memilih. Apa hujah yang membolehkan memilih dan apa hujah yang mengatakan tidak boleh? Dari sini, sebelum saya menyampaikan hujah-hujah, maka sangat jelas bagi kita, ini masalah permasalahan khilafiyah, dan ternyata mayoritas ulama menyatakan boleh untuk memilih. Hanya segelintir kecil yang menyatakan tidak boleh memilih. Terutama ulama-ulama yang masih hidup sekarang kebanyakan menyuruh memilih. Oleh karenanya aneh kalau kemudian timbul misalnya orang-orang yang tidak memilih, menghina orang-orang yang menganjurkan untuk memilih dengan mengatakan mereka ikut hawa nafsu misalnya, atau mereka misalnya menyesatkan umat misalnya, atau menggiring umat kepada kesesatan misalnya. Ini tidak benar, ini tuduhan yang tidak benar. Kita pun tidak berani berbicara tentang masalah ini kecuali dengan bimbingan para ulama. Bahkan teman-teman sudah bertanya langsung kepada para ulama yang masih hidup sekarang ini. Dan para ulama yang akan datang di negeri kita juga rata-rata menyuruh memilih, ya. Artinya dari guru-guru kita seperti sekarang Syekh seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita sudah tanyakan langsung. Syekh Abdul Malik Ramadhani akan datang juga membolehkan, ya. Yang punya buku judulnya Madarikul An-Nazar, itu pandangan tajam dalam masalah politik, dia membolehkan untuk memilih. Artinya justru sebaliknya, orang-orang yang menuduh bahwasanya sebagian ikhwan yang membolehkan memilih dengan tuduhan yang tidak, seakan-akan mereka menutup mata. Mana fatwa-fatwa ulama yang membolehkan, seakan mereka tidak mau lihat. Ini ulama terlalu banyak yang membolehkan. Yang tidak membolehkan sebutkan berapa orang. Yang membolehkan terlalu banyak, semuanya. Yang sudah meninggal dunia pun masih hidup sekarang. Lajnah Daimah sekarang, ulama besar di Arab Saudi, semuanya membolehkan. Oleh karena justru perkaranya sebaliknya, mereka menuduh kita yang menyuruh untuk memilih, dikatakan manhajnya enggak benar, menyimpang. Kita bilang, loh, bagaimana kita ikut para ulama, kemudian dituduh yang tidak, sementara kalian ikut siapa? Oleh karena tidak perlu kita menuduh yang lain. Silakan masing-masing menjalankan pendapat yang dia yakini tanpa harus menjatuhkan pihak yang lain. Ya, kalau seandainya harus menjatuhkan, maka kita berhak untuk lebih utama untuk menjatuhkan. Bukan kita yang dijatuhkan, namun kita tidak melakukan demikian. Dia tidak melakukan demikian. Sementara mereka-mereka yang melarang atau mengarahkan masyarakat untuk golput misalnya, ya, disertai dengan menjatuhkan para ustadz atau para dai yang menyuruh kepada memilih, padahal para dai tersebut hanya menjalankan fatwa para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mencoba menjelaskan permasalahan khilafiyah agar kita tahu masing-masing punya dalil, agar kita tidak mudah melepaskan lisan kita ini untuk menjatuhkan saudara kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, ya. Dan saya sempat baca tuduhan-tuduhan yang mengerikan, ya,
menjatuhkan, mengejek, menjelek-jelekan, perkataan-perkataan tidak pantas keluar dari anak jalanan, apalagi keluar dari seorang ustaz. Tidak pantas. Namun terucapkan. Ini perkara yang menyedihkan. Tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan khilaf. Tidak siap untuk diselisihi, tidak siap. Kalau para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah siap untuk diselisihi, siap untuk dikritik. Bagaimana orang-orang yang kerocok-kerocok seperti kita ini? Tidak siap untuk dikritiki, tidak siap untuk diselisihi. Terus bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam menghadapi permasalahan khilafiyah? Dia mengatakan itu ulama semua salah, ini yang benar. Itu kan menurut kamu jangan paksakan. Kecuali ada turun ayat dari Al-Quran, tidak boleh memilih, ya itu baru kita semua tunduk. Kalau saya menyelisih, sesatkan saya, mungkin saya kafir. Kalau turun ayat dari Al-Quran mengatakan tidak boleh milih, atau Nabi mengatakan tidak boleh milih, Nabi mengatakan misalnya suatu zaman akan datang pemilihan umum, jangan pilih. Kalau ada yang menyelisihnya, kafir, bisa jadi kafir. Ini enggak ada dalilnya, dan para ulama tatkala menilai, misalnya mengatakan boleh memilih, mereka dengan dalil-dalil yang ada. Oleh karenanya pada kesempatan berbahagia ini, saya berusaha menyebutkan seluruh yang saya, berdasarkan ilmu saya yang rendah ini, saya ingin menyebutkan dalil-dalil dari dua belah pihak agar kita menghargai pihak yang lain. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil yang menyatakan akan bolehnya memilih. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama seluruhnya, baik Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, seluruh para ulama yang sudah meninggal maupun masih hidup, Syekh bin Sa'abat hafizahullah taala, ulama besar di kota Madinah, ya, gurunya para ustaz semua, rata-rata para ustaz belajar sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Semuanya menyebutkan kaidah yang masyhur dalam kaidah fikih, yaitu irtikabu akhafid dararain, yaitu menempuh kemudaratan yang paling ringan. Ini kaidah yang mereka sebutkan. Kenapa dibolehkan pemilu? Dalam rangka untuk menempuh kemudaratan yang paling ringan. Artinya apa? Demokrasi itu suatu kemudaratan, tetapi kita berusaha memilih kemudaratan yang paling ringan. Apa maksud kaidah ini? Maksud kaidah ini artinya ada dua kemudaratan yang datang kepada kita dan tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Maka tatkala tidak bisa kita hindari kedua kemudaratan ini, maka kita milih kemudaratan yang paling ringan untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Itu maksud dari kaidah ini. Kaidah ini berbeda dengan kaidah ad-daruratu bihul mahdzurat. Ada kaidah yang lain yang disebut dengan darurat menghalalkan yang haram. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an illa ma turirtum alaih, kecuali yang kalian dalam kondisi darurat, ya. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa dalam keadaan darurat, maka boleh makan babi misalnya. Boleh makan babi, boleh makan bangkai yang haram, boleh. Allah menyebutkan kalau dalam keadaan darurat. Ini kaidah tersendiri. Artinya barang siapa yang tidak makan bangkai bakalan mati, maka dia boleh makan bangkai. Artinya dalam kondisi darurat, perkara yang haram bisa menjadi apa? Halal. Kalau dia tidak melakukan perkara yang haram tersebut, maka dia bisa binasa. Contohnya seperti tadi, seperti makan bangkai. Dia dalam keadaan lapar, ternyata tidak ada makanan kecuali bangkai, dan bangkai hukumnya haram, najis. Daripada dia meninggal dunia, maka dia hendaknya makan bangkai tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Ini haram menjadi halal karena dalam kondisi darurat. Kalau dia tidak makan, maka dia meninggal dunia. Contohnya seperti Ammar bin Yasir rahimahullah radhiyallahu anhu yang terpaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak dia akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin sebagaimana ayahnya dan ibunya dibunuh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Maka Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa akan tapi hatinya tenang dengan keimanan. Ini kaidah tersendiri yang disebut oleh para ulama dengan ad-daruratu bihul mahdzurat. Kedaruratan, kondisi darurat menghalalkan sesuatu yang haram. Ini berbeda dengan kaidah yang disebut oleh para ulama tatkala membolehkan pemilu. Kaidahnya lain. Kaidahnya apa? Irtikabu akhafid dararain. Menempuh salah satu dari kedua mudaratan yang paling ringan. Dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka ditempuh. Ini tidak mesti dalam kondisi darurat. Artinya tidak kita lakukan bakalan mati. Lain. Tidak mesti dalam kondisi darurat. Artinya kalau tidak kerjakan maka kita bakalan mati. Bukan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua lain lagi. Maksud saya begini,
Contohnya, ada orang yang masuk dalam rumah kita. Dia hendak mencuri di rumah kita. Maka dia agak baik sedikit mencuri ini. Dia mengatakan, wahai pemilik rumah, saya kasih kamu pilihan. Saya curi motor kamu atau saya curi mobil kamu. Atau kamu golput aja, diam-diam aja, terserah saya. Ini tidak bisa kita hindari. Dia mau curi nggak curi, kita nggak bakalan mati. Kita bukan dalam kondisi darurat, bukan. Artinya dia mau curi barang juga nggak jadi masalah, nggak curi, kita nggak bakalan mati, bukan. Tetapi di sini ada dua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari. Dia pasti mencuri. Entah mencuri motor, entah mencuri apa? Mobil. Jadi saya sendiri tidak dalam keadaan darurat. Artinya kalau saya milih, kalau saya nggak milih, saya bakalan mati. Saya harus milih. Bukan begitu. Tapi saya tidak bisa menghindari kedua kemudaratan tersebut. Maka saya milih yang paling apa? Ringan. Maka kita bilang kepada pencuri tersebut, silakan curi mobil saya. Biarkan motor saya. Kenapa? Karena mobilnya remnya belum. Paham maksud saya? Bisa dibedakan antara kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua? Kalau pertama, nggak makan babi mati, ini lain. Ini bukan masalah mati hidup. Tetapi ada dua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari, maka kita pilih yang paling ringan. Dan dalil tentang kaidah ini sangat banyak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini para ulama menyatakan, pilihlah calon yang lebih baik daripada yang ada, atau calon yang keburukannya ringan daripada calon yang keburukannya berat. Kita bukan sedang memilih presiden yang hafal Quran kemudian berhukum dengan hukum Allah, enggak, itu enggak ada. Kalau masalah gitu berarti enggak ada kaidah irtikabu akhfadharain. Yang dimaksud dengan irtikabu akhfadharain, menempuh kemudaratan yang ringan, yaitu dua-duanya mudarat. Tetapi ada mudaratnya ringan, ada mudaratnya berat. Ini dalil yang paling kuat, ya, yang disebutkan oleh mayoritas ulama yang membolehkan untuk memilih. Taib, kalau begitu yang tidak memboleh memilihkan, apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan bahwasanya demokrasi kesyirikan. Barang siapa ikut memilih, maka dia ikut serta dalam perayaan kesyirikan. Kita bilang tidak lazim. Jawabannya tidak lazim. Seperti saya katakan tadi, ada pencuri mau masuk ke rumah kita, dia mau mencuri motor atau mencuri mobil. Bukan berarti kita mendukung ke pencurian tersebut. Bukan berarti kita membenarkan pencurian tersebut, tapi kita milih yang paling apa? Ringan. Kita bilang curi mobil saya karena mobil saya remnya belum. Motor saya masih bagus. Paham di sini? Jadi seorang tatkala milih bukan berarti melazimkan membenarkan apa? Demokrasi. Dari sini saya ingatkan ada sikap yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu sikap yang ditempuh oleh sebagian saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman takfir dalam menghadapi pemilu. Sampai ada di antara ustadz mereka yang berfatwa, seluruh orang yang memilih murtad, musyrik. Semua orang, bahkan orang-orang miskin yang ada di bawah kolong jembatan juga musyrik. Kenapa? Tatkala dia milih berarti dia mendukung demokrasi, dan demokrasi merupakan kesyirikan, berarti dia mendukung kesyirikan. Ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Dan tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Seorang hanya boleh mengkafirkan dengan pernyataan. Adapun kalau mengkafirkan dengan kelaziman, maka berbahaya. Maka akan berbahaya. Saya contohkan dalam hal ini. Contohnya seperti kisah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mereka berperang melawan orang-orang musyrikin. Tatkala itu ada seorang musyrik yang sangat hebat, dia telah membunuh banyak kaum muslimin. Maka dikejarlah oleh Usama dan seorang sahabat dari Ansor, kalau tidak salah Ansori, mentargetkan orang ini yang hebat dalam berperang. Maka dan dia pun berusaha untuk membunuh Usama bin Zaid. Namun tatkala dia kalah, kemudian dia menyerah, tatkala Usama bin Zaid akan menebaskan pedangnya ke lehernya, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia menyatakan masuk Islam. Maka Ansori temannya Usama berhenti, tidak jadi bunuh. Orang ini masuk Islam. Usama melanjutkan, ditebaslah kepala orang tersebut. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah dan murka. Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan, dia mengucapkan kalimat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Orang ini jelas sekali, ya, dia dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Dari kelaziman, dia pertama sudah membunuh kaum muslimin, bunuh. Setelah itu dia ingin bunuh Usama, namun tatkala dia kalah tiba-tiba la ilaha illallah, berarti dia ingin menyelamatkan diri. Tapi Nabi marah.
Dia mengatakan asyaqaqta an qalbi, apa kau telah buka dadanya dan tahu dia mengucapkan tersebut gara-gara ingin menyelamatkan diri? Oleh karena tidak boleh seorang, karena ini Usama membunuh dia dalam rangka dengan kelaziman. Dari sikap dia tatkala membunuh kaum muslimin sebelumnya, bahkan dia ingin bunuh saya, kelazimannya dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri. Namun ini tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, illa antaru kufran buahan, kecuali kau melihat kekafiran yang nyata. Adapun kekafiran yang tidak nyata dengan melazimkan maka ini tidak boleh. Oleh karenanya model takfirin, orang-orang saudara kita yang suka mengkafirkan, yang mengkafirkan kata dia seluruh orang-orang yang ikut pemilu nyoblos kafir. Kenapa? Berarti ikut mendukung apa? Demokrasi. Ini pengkafiran dengan kelaziman dan tidak benar, dan tidak lazim kita membenarkan demokrasi. Karena saya katakan tadi bahwasanya sebagaimana analogi yang saya sebutin tadi tentang masalah orang mencuri, tatkala kita bilang curi motor saya bukan berarti saya membenarkan pencurian. Namun ada dua kemudaratan yang tidak bisa saya hindari. Di antara dalil orang yang tidak membolehkan pemilu, mereka mengatakan kondisi kita belum darurat. Kita milih atau enggak milih, kita masih bisa berdakwah. Kita bilang kita tidak milih pun, insya Allah kita masih bisa menegakkan Islam. Kita bilang ini bukan masalah darurat dan darurat. Ingat, kaidahnya lain. Kaidah kita bukan masalah darurat. Kalau enggak makan babi mati, enggak. Tetapi kaidah yang disebut oleh para ulama bukan kaidah darurat tabihul mahdurat, tetapi kaidah irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Jadi jangan salah paham. Jangan mengatakan kondisi kita belum darurat untuk milih. Enggak, ini lain. Ini kaidah yang lain. Bukan itu kaidah yang dipakai oleh para ulama, tapi kaidah dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka pilihlah yang paling apa? Yang paling ringan. Contohnya mereka mengatakan tidak ada faedahnya. Misalnya, seorang kalau ikut-ikut pemilu nanti atau ikut masuk dalam parlemen, maka dia akan terbawa, tidak akan merusak. Kamu pilih pun seorang caleg misalnya atau seorang pemimpin, dia tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada faedahnya. Kita bilang, siapa bilang? Pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya tidak mesti secara total harus apa? Dirubah jadi hukum Islam. Itu ya susah seperti itu. Tapi ada pengaruhnya, seperti mungkin ada hukum Islam yang dimajukan, maka dia akan bela. Karena kita tahu ada sebagian orang-orang yang tatkala hukum yang berkaitan dengan Islam dimajukan, maka ditolak sekaligus, langsung ditolak. Seperti undang-undang pornografi misalnya atau undang-undang miras, maka ditolak. Dan pasti ada pengaruh, penguasa itu ada pengaruh. Ini logis, sangat logis. Sangat logis. Kita Pak RT saja, kalau Pak RT-nya kacau, pengaruh atau tidak? Pengaruh. Kalau Pak RT-nya suka minum bir, ya dia silakan orang bir, kenapa dilarang? Dia sendiri suka minum bir. Jadi jangan kita bilang, tidak ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Kalau skala RT saja ada pengaruhnya, bagaimana dalam skala pembuatan undang-undang? Pasti ada pengaruhnya. Tapi jangan antum bayangkan harus pengaruhnya jadi negara Islam. Ya itu susah kalau seperti itu. Ini perlu perjuangan panjang dan tidak harus langsung menjadi total jadi negara Islam, enggak harus. Tapi dirubah sedikit demi sedikit. Dan ini fatwa Lajnah Daimah. Oleh karena Lajnah Daimah mengatakan kalau seorang masuk dalam pemerintahan dalam rangka untuk ikut serta dalam artinya mendukung secara total, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk merubah sedikit demi sedikit atau mengulangi kemudaratan, maka ini boleh. Ini boleh. Karena kita tahu di antara kaidah yang masyhur bernahi mungkar. Nahi mungkar ada dua tingkatan yang diperbolehkan. Tingkatan pertama, menghilangkan kemungkaran secara total. Ini hukumnya wajib. Di antara yang wajib juga mengurangi kemungkaran, maka itu juga wajib, amar ma'ruf nahi munkar. Jika hanya sekedar mengurangi juga hukumnya wajib. Hukumnya juga wajib. Jadi mengingkari kemungkaran tidak mesti harus kemungkaran hilang secara total, tapi boleh hilang secara meskipun sedikit, yang penting ada pengurangan. Maka ini disyariatkan untuk dilakukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya dianjurkan untuk memilih di antara kemudaratan yang ringan di antara dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ini pendapat yang kuat dan inilah yang disuruhkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga disuruhkan oleh sebagian ustadz-ustadz ya ahlu sunnah. Dan kita tahu bahwasanya di sana ada sebagian ustadz yang melarang keras untuk memilih. Maka antum tahu mereka juga melarang keras tersebut bukan karena kejahilan, tidak, tapi mereka juga punya dasar ilmu. Mereka juga punya dalil, oleh karena kita hormati.
Meskipun kita memilih pendapat ulama yang memilih, namun kita hargai pendapat mereka yang mengatakan tidak memilih. Tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling menjatuhkan. Namun kalau saya ditanya tentang mana yang lebih kuat, saya katakan pendapat jumhur ulama lebih kuat dari sisi kaidah dan dari sisi dalil dan dari sisi kenyataan bahwasanya manfaat bisa dirasakan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ, dari penjelasan tadi yang telah kita jelaskan, maka kita berusaha memilih pilihan yang terbaik menurut apa yang kita pandang, ya. Calon yang lebih dekat dengan Islam, yang diharapkan bisa membela hak-hak kaum muslimin. Calon yang diharapkan bisa untuk membela hak-hak kaum muslimin. Dan cara menilainya tentunya dengan praduga kuat, ya. Kita berusaha menilai dengan praduga kuat, ya. Bukan berarti pasti dia akan membela hak Islam, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita menilai dengan praduga berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, orang ini lebih cenderung kepada Islam daripada yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan fatwa ulama, bahkan dalam pemilihan umum di Amerika Serikat, ditanya, Syekh, bagaimana kalau ada calon di Amerika Serikat A dan si B? Maka disuruh milih yang lebih ringan apa? Yang lebih dekat dengan Islam. Sama-sama kafir ini, orang kafir tidak cocok, tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Tetapi para ulama memfatwakan untuk milih yang lebih apa? Yang lebih ringan. Apalagi calonnya sama-sama Islam. Kita cari yang lebih ringan, yang lebih dekat agamanya, yang lebih kuat agamanya, lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.